Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita sudah memasuki minggu ketiga. Minggu ini kita merayakan Natal, merayakan satu peristiwa terbesar dalam kehidupan sejarah umat manusia. Sang Raja mau turun ke dunia buat saudara dan saya, buat kita semua, orang-orang yang bahkan belum mengasihi Tuhan dan sudah mengasihi Tuhan sudah dikasih dulu. Mari saudara Bapak Ibu semua, untuk kita bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan Kau. Haleluya, haleluya. Yesus sudah lahir Tuhan. Sang Raja damai sudah lahir. Kami percaya Tuhan, urapan Kau mengalir tepat ini dan menjamah setiap kami. Kau datang Tuhan buat kami semua Tuhan, dan memberikan kami bukti dan arti kehidupan kami Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang Kau pandang penting, orang-orang yang Kau pandang sebagai milik kepunyaan Kau Tuhan, tidak terkecuali Tuhan. Dan kami mau buktikan Tuhan bahwa hari ini Tuhan Kau membukakan sesuatu yang baru Tuhan dalam diri kami. Jika setiap kepalsuan Tuhan, setiap tipu muslihat iblis Tuhan yang tidak mengatakan hal yang benar, hari ini Tuhan Kau buka dan kami melihat bahwa Engkau memang hadir, Engkau memang lahir, Engkau memang datang di dunia ini Tuhan buat kami semua. Kristus lahir,
kami Tuhan. Kami terima sukacita surga Tuhan. Karena Sang Penebus sudah hadir Tuhan, sudah lahir di hati kami Tuhan. Memperbaharui setiap seluk-beluk tubuh kami Tuhan, roh dan jiwa kami Tuhan. Kami terima sukacita yang luar biasa dari surga Tuhan. Karena Sang punya surga Tuhan sudah bertata di dalam hati kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan kami. Kami bersiap Tuhan bersorak dan menyanyikan juga kita terus kemenangan kami. Haleluya, amin. Maka kita kembali. Kita akan dengan persembahan Bapak Ibu. Setelah persembahan diberikan, semoga Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri kembali. Amin. Karena cinta dan karena kasih Engkau Tuhan, Engkau datang ke dunia. Tuhan kami berdoa, biar lagu ini menjadi rema buat kami pribadi. Bahwa Engkau dengan motif cinta yang begitu luar biasa Tuhan, tidak pernah Tuhan kami bisa bayangkan Tuhan. Kau mau mengorbankan Tuhan. Cinta kau berikan dunia.
poin yang baru. Inilah kata karena cinta. Cinta bagi beliau bilang bahwa cinta adalah sesuatu yang menarik. Tapi dalam kasih agape yang benar-benar luar biasa. Jadi mau saya bapak kita katakan kita akan ganti dirinya karena cinta dan karena kasih. Ada yang benar kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang diberikan buat saudara dan saya. Amin.
biarlah hari ini Tuhan kami mengerti dalam hati kami Tuhan bahwa kerajaan Engkau Tuhan adalah hal yang utama dan yang terutama Tuhan. Semua hal yang bukan tentang kerajaan Engkau Tuhan hanyalah sebuah bonus bagi kami. Terima kasih Bapak. Biarlah hati kami boleh disiapkan Tuhan akan mendengarkan firman Engkau. Dan kami mengerti Tuhan akan tujuan Engkau, akan kehendak Engkau bagi kami. Di dalam Yesus kami berdoa hari ini. Amin. Salam Bapak Ibu. Di akhir tahun ya, kita sudah bentar lagi tahun 2021. Orang bilang gak kerasa ya. Kalau saya sih kerasa aja sih. Sepertinya mulai tahun ini tuh cukup berat ya, karena kita tahu bahwa ada pandemi yang terjadi di sekitar kita, bahkan di seluruh dunia, dan orang yang bekerja itu terkena dampak yang sangat serius sekali. Ya, saya dari sejak bulan April kantor kami tutup, tidak penghasilan sama sekali. Jadi dari April sampai sekarang saya tidak bekerja sama sekali. Ya, jadi tapi luar biasa adalah Tuhan selalu menyediakan, Tuhan selalu mencukupi. Saya percaya bahwa banyak begitu kisah inspiratif, banyak kisah yang memberkati di masa pandemi yang sulit ini. Justru Tuhan memberikan banyak berkat bagi orang-orang percaya. Amin. Tuhan memberikan begitu banyak hal yang luar biasa bagi setiap orang yang mengenal Kristus. Oleh karena itu, pesan Natal di minggu ini adalah bicara mengenai bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun yang baru. Ya, kalau bicara tentang mempersiapkan atau menyiapkan diri, itu sama seperti seorang pelari. Seorang pelari maraton atau seorang pelari sprinter, pelari cepat, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik. Ya, latihan harus bagus ya. Apalagi kalau sudah mau pertandingan juga, mereka harus memposisikan diri dengan baik. Kakinya di mana duluan yang lari, postur tubuhnya seperti apa, itu akan menentukan hasil. Ya, seorang atlet kalau dia tidak mempersiapkan diri, maka dia bisa dikatakan sebagai seorang atlet. Ya. Karena seorang atlet adalah orang yang selalu mempersiapkan diri untuk hadiah. Amin. Ya. Paulus mengatakan bahwa dia seperti pelari, seperti atlet yang berlari mencapai tujuan. Itu tujuan ilahi. Setiap kita memiliki destinasi, memiliki tujuan ilahi dalam hidup kita. Di tahun ini kita mendekati akhir dari tahun 2020, dan di awal tahun kita melakukan hal yang sama seperti tahun ini. Kita mencapai destinasi, tujuan Allah dalam hidup kita. Sebelumnya saya akan bertanya satu hal yang tadi pagi saya coba meneliti. Saya pikir kalau kita punya benda berharga, anggaplah itu emas, permata, atau mungkin handphone mahal, jam tangan mahal. Kira-kira di manakah kita akan meletakkan benda itu? Apakah di meja makan yang bisa dilihat semua orang, atau mungkin di kamar mandi? Ya, banyak ibu tinggalan cincin kamar mandi ya. Oke. Atau tempat yang tersembunyi, tempat yang aman, di kotak perhiasan, di laci yang dikunci. Kalau saya percaya bahwa kalau itu benda yang berharga, nggak mungkin taruh di tempat yang sembarangan, betul? Ya. Kalau meletakkan sebuah benda yang berharga di tempat sembarangan, artinya bagi kita benda itu tidak berharga, betul? Kalau kita punya uang 100.000, nggak mungkin taruhnya sembarangan, kecuali 2000-an, ya 2000-an taruhnya sini. Jatuh gak apa-apa juga enggak, kita nggak kehilangan gitu ya. Tapi kalau 100.000 kerasa hilangnya ya, kerasa hilangnya. Sama seperti firman Tuhan. Firman Tuhan adalah hal yang berharga. Di mana kita meletakkan firman Tuhan akan menentukan siapa diri kita. Akan menentukan siapa diri kita. Kalau kita meletakkan firman Tuhan sebagai hal yang tidak berharga, ya boleh mengajar. Maka firman itu tidak akan bertumbuh, bisa hilang. Tapi kalau kita meletakkan firman di tempat yang berharga, tempat yang spesial, tempat yang penting,
maka saya percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan sesuatu melalui firman itu. Kita mungkin sudah mendengar firman berkali-kali hal yang sama. Baik bicara tentang Natal, itu terus. Tetapi tergantung di mana kita meletakkan firman itu. Kalau taruh tempat yang berharga, pasti untuk menjadi harga dalam hidup kita. Amin. Oke, Natal untuk hari ini kita buka dari Roma 12 ayat pertama. Roma 12 ayat pertama. Semuanya belum bisa ditayangkan ya, ini ya. Oke, Pak. Roma 12 ayat pertama saya akan bacakan persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan pada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini Paulus bicara pada jemaat di Roma bahwa mengatakan bahwa saudara sekalian, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuh. Amin. Katakan tubuh. Tubuh, ya. Tubuh untuk menjadi apa? Persembahan yang hidup. Oke. Kalau kita mendengar kata persembahan, coba kita bayangkan satu persembahan. Kira-kira persembahan itu harganya, kalau kita persembahkan sesuatu untuk seseorang, itu yang gratisan atau yang berbayar? Banyak berbayar ya, karena kita pengen memberikan yang spesial. Persembahan itu artinya spesial, betul ya? Spesial. Saya mempersembahkan sesuatu, contohnya Jenny mempersembahkan pujian, pasti dia mempersiapkan diri dengan baik, betul? Saya mempersembahkan sesuatu untuk Ibu Gembala, pasti sudah siapkan sudah cukup lama. Artinya persembahan itu bagi orang tersebut adalah persembahan yang spesial. Nah, Tuhan Yesus memberikan dirinya sebagai persembahan yang spesial bagi kita. Begitu sangat mahal. Dia memberikan bagi kita satu contoh bagaimana kita mempersembahkan diri sebagai persembahan yang hidup, bukan persembahan yang mati. Amin. Persembahan yang hidup. Apa maksudnya persembahan yang hidup? Mari kita buka di Matius 10:39. Matius 10:39 mengatakan seperti ini. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya kembali. Setiap orang yang mempertahankan sesuatu pasti akan kehilangan sesuatu. Tapi seseorang yang oleh karena Kristus kehilangan sesuatu akan memperolehnya kembali. Tahun ini siapa merasa kehilangan? Merasa kehilangan pendapatan, ya, banyak sekali yang kehilangan. Tapi kalau saya melihat sebagai, aduh, ini tahun itu susah banget, musim itu sepertinya, ini seperti akhir dari dunia. Oke. Tapi kalau saya mau memposisikan diri saya sebagai seorang penyembah Tuhan, saya kenal seperti ini. Tuhan, kondisi adalah kondisi yang sulit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang memberikan berkat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan boleh COVID-19 menutup pintu berkat, tapi Tuhan yang membukanya. Kalau sudah Tuhan yang membuka, siapa yang bisa nutupnya? Boleh saya pernah mungkin sakit penyakit, tapi saya tahu bahwa Tuhan adalah seorang penyembuh. Kalau Tuhan sudah menyembuhkan, siapa yang bisa membuat sakit lagi? Amin. Ini dikatakan sebagai persembahan yang hidup. Oke, persembahan di zaman perjanjian lama seringkali itu bentuknya mati ya, nggak hidup ya. Kalau kita bawa seorang dulu bawa domba yang bersih, yang nggak bercelah-celah, itu disembelih dulu, nggak langsung dibakar hidup, ya. Sembelih dulu, dibersihkan, baru dipersembahkan.
Artinya persembahannya sudah mati duluan, betul ya? Sudah mati duluan. Tetapi di dalam Kristus sekarang berubah, persembahannya menjadi persembahan yang hidup. Amin. Persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah bicara mengenai bagaimana hidup yang telah dipulihkan oleh Tuhan. Oke, kenaikan dengan namanya apa? Pujian. Makanya Paulus bilang bersuka citalah, senantiasa apa? Bersuka cita aja. Kita mengalami naik turun, apa yang Paulus bilang? Bersuka cita. Waktu kita menyatakan suka cita dalam Tuhan, kita akan menjadi sebuah persembahan yang hidup. Kalau persembahan yang mati tidak bisa mengucapkan syukur, betul? Saat yang mati tidak bisa mengucapkan syukur, hanya yang hiduplah bisa mengucapkan syukur. Ya, saya ikut satu seminar bisnis. Jadi diajarkan seperti ini di bisnis itu. Kalau kita ingin mencapai omset yang besar, mencapai tujuan goal daripada bisnis kita, dia bilang seperti ini, menarik sekali. Selalu ucapkan syukur. Selalu ucapkan syukur, karena kata syukur itu memberikan kuasa, seperti memberikan power pada jiwa kita. Jadi seperti ini. Wah, saya bersyukur hari ini baru dapat 5.000. Saya bersyukur ada dapat 10.000. Saya bersyukur. Jadi aja seperti itu. Dan saya pikir, dari mana dia dapatkan kebenaran ini? Pasti dari firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, selalu bersyukur. Selalu ucapkan syukur pada Tuhan. Mau keadaan sulit, mau keadaan senang. Senantiasa bersyukur. Kita mungkin bilang, gimana saya bisa bersyukur keadaan sulit? Justru waktu kita bersyukurlah kita bisa melihat sesuatu yang besar di baliknya. Ya. Hanya orang yang mengerti hal yang besar di balik hal yang sulit, ya mereka yang bisa bersyukur. Kalau mereka nggak bisa melihat ada hal yang besar yang Tuhan siapkan, nggak akan bisa bersyukur. Ya. Iman itu melihat sesuatu di balik dinding. Kenyataan belum melihat dindingnya, tapi iman melihat apa yang di balik dinding. Dan kita bisa bilang, saya bersyukur. Belum ada jalan, bersyukur duluan. Amin. Artinya belum bersyukur. Ya, orang Indonesia itu punya kebiasaan yang cukup buruk ya, sebenarnya agak sedikit buruk. Mereka orang Indonesia ini punya kebiasaan terlalu banyak memberikan kritik, sedikit pujian. Betul ya? Kalau yang orang yang melakukan sesuatu yang baik, selalu terpikir apa jeleknya, apa kurangnya. Ya. Oke, bandingkan dengan orang-orang di Eropa, orang di Amerika, mereka punya biasa seperti ini. Kalau kita mengkritik orang, berikan 2 pujian, 1 kritikan. Nggak boleh seimbang. 2 pujian baru 1 kritikan. Oke, Indonesia 5 kritikan, 1 pujian. Oke, kembali. Ya. Oleh karena itu, dan itu nggak sadar firman Tuhan. Firman Tuhan apa? Bersyukur. Kita kalau orang yang nggak menyebalkan kita, apa kita bilang? Syukur sekali saya ketemu orang ini. Puji Tuhan. Hati jengkel, bilang aja puji Tuhan. Haleluya. Hanya orang-orang yang bersyukurlah, mereka persembahan yang hidup di depan Tuhan. Mereka persembahan yang hidup di depan Tuhan. Amin. Oke. Yang kedua dari ayat ini dikatakan bahwa mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan dan Roma 12:1 sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus. Oke. Poin kedua adalah bicara mengenai persembahan yang kudus. Apa yang kudus? Kudus itu seringkali digambarkan sebagai sesuatu yang sempurna, betul ya? Sesuatu yang bercahaya, ya. Sesuatu yang terangkat kakinya dari tanah, itu kudus itu. Artinya sudah nggak lagi menderita, nggak lagi menerima suatu hal yang tidak menyenangkan. Tetapi kudus dalam bahasa aslinya adalah dipisahkan. Itu adalah kudus. Ya, umat Israel adalah umat yang kudus. Karena apa? Dipisahkan.
Kita lewat Roh Kudus kenapa? Karena kita dipisahkan. Kenapa tidak dipisahkan? Karena ada tujuannya. Betul ya? Kita milih tujuan. Kalau kita milih beras, pernah ada ini apa? Nampik beras? Pernah ya? Apa yang kita pisahkan beras itu? Dipisahkan supaya apa? Bisa dimakan. Coba kita campur semua gabahnya campur. Sebenarnya kita makan, enak nggak? Nggak enak. Pasti kita pisahkan, tetampik, kita berikan yang terbaik, dipisahkan. Kita pisahkan sesuatu yang kotor daripada yang bersih. Oke, itu artinya dipisahkan. Kudus artinya dipisahkan. Dan kita dipisahkan oleh Allah dari kehidupan yang berdosa. Kalau kita menerima Yesus, kita sudah menjadi dikuduskan. Artinya Tuhan memisahkan kita dan mengukur dosa, masuk pada terang yang ajaib. Ya, itu artinya kudus. Dan Tuhan memiliki tujuan dalam kudus tersebut. Tuhan katakan di Roma 6 ayat 13. Kita kembali Roma 6 ayat 13. Dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu pada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota tubuhmu pada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Inilah tujuannya, kita pisahkan supaya kita menjadi senjata apa? Kebenaran. Tuhan pisahkan kita karena Dia memiliki tujuan supaya kita menyampaikan kebenaran. Gimana cara menyampaikan kebenaran? Dimulai dari pengertian bahwa hidupku bukanlah milikku lagi. Selama kita memegang bahwa hidupku adalah milikku, ya, kita akan sulit melihat bahwa Tuhan yang bekerja bagi kita. Jadi kalau kita mengetahui bahwa Tuhan hidup dalam aku, hidupku bukanlah milikku lagi, tetapi siapa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang hidup sekarang inilah hidup oleh karena iman. Hidup oleh karena iman. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan membuka begitu banyak jalan. Membuka begitu banyak jalan. Ada perbedaan antara orang yang optimis dengan orang yang pesimis. Sama-sama dikasih pilihan. Ya. Orang yang pesimis bilang seperti ini, ada air di dalam gelas, ya, tidak terisi penuh. Orang pesimis bilang seperti ini, wah, airnya setengah kosong. Orang optimis bilang apa? Airnya setengah penuh. Oke, udah ya, fokusnya beda ya. Satunya fokus kosong, fokusnya ke penuh. Oke, iman itu melihat kepada apa yang sudah Tuhan lakukan, bukan sesuatu yang tidak ada. Oke, bukan sesuatu yang tidak ada. Iman melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan, dan itu sudah terjadi. Hanya kita tidak bisa melihat dengan mata iman. Waktu kita menjadi orang beriman dan mendapatkan berkat daripada Tuhan, kita sedang menjadi senjata kebenaran bagi tetangga, bagi teman-teman. Ya. Hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Betul? Dan untuk itulah Tuhan memisahkan kita. Memisahkan kita dengan suatu tujuan yang jelas. Dan poin ketiga, Tuhan untuk tahun ke depan, Tuhan ingin kita menjadi persembahan yang berkenan, yang menyenangkan. Oke, berkenan berarti menyenangkan, disukai, ya. Mungkin persembahan yang enak, ya, persembahan yang nyaman bagi Tuhan. 1 Samuel 15 ayat 22. Yang dapat 1 Samuel 15 ayat 22. 1
Sekarang udah bisa bacakan ya. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Oke. Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak bilang bahwa Tuhan tidak suka ya dengan korban sembelihan, bukan itu. Bukan bilang bahwa Tuhan tidak suka korban sembelihan. Betul bilang begini. Ada sesuatu yang lebih baik, ada sesuatu yang lebih berkenan bagi Tuhan. Apa itu? Mendengarkan. Apa lagi? Memperhatikan. Dua kata ini itu terhubung dengan yang namanya satu kata, namanya hubungan. Hubungan. Orang yang memiliki hubungan suka mendengar. Orang yang memiliki hubungan suka memperhatikan. Ya. Saya dengan istri, dia bilang, ini kayak apa? Alisku sudah bagus lah. Saya bilang, rasanya kok teman sama aja kayaknya dari dulu ya. Tapi saya memperhatikan apa yang kurang. Oh, ada yang panjang sebuting. Pasti paham. Oke, itu namanya memperhatikan. Memperhatikan dan mendengar itu hanya ada dalam hubungan. Ketika kita terhubung dengan seseorang, maka kita akan memperhatikan. Betul ya? Ketika terhubung dengan seseorang, kita akan memperhatikan. Kalau kita nggak ada hubungannya, ngapain perhatiin? Betul? Kalau saya nggak kenal dengan Eben, ngapain saya ketemu Eben? Tapi kalau saya kenal dengan Eben, saya memperhatikan. Kalau cerita saya dengar, karena ada hubungan. Ya, Tuhan bukan tidak suka dengan segala bentuk persembahan yang kita berikan pada Tuhan. Pelayanan kita, doa-doa kita, Tuhan suka. Tapi ada satu yang lebih, yang Tuhan lebih suka, itu adalah apa? Hubungan. Bukan hanya sekedar doa makan, doa tidur. Ya. Hubungan bicara mengenai doa, hubungan bicara mengenai baca firman Tuhan, hubungan bicara mengenai waktu kita merasa sedih hati. Siapa orang yang kita datangi? Tuhan. Itulah hubungan. Seorang yang bisa saya percaya, seorang yang bisa saya berikan sesuatu, itulah hubungan. Dan Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan apa? Hubungan. Dosa itu bukanlah hal yang besar bagi Tuhan. Bukan. Jangan berpikir bahwa dosa itu adalah hal yang begitu besar sekali. Bukan itu yang paling besar. Meleaki terakhir dikatakan seperti ini. Kalau hati Bapa tidak kembali pada anak-anaknya, dan hati anak tidak kembali pada bapaknya, maka apa yang Tuhan akan lakukan? Menghancurkan bumi. Mana yang penting? Apa yang penting bagi itu? Dosa atau hubungan? Hubungan. Dosa hanyalah akibat dari hubungan yang hancur. Ya. Waktu kita memilih untuk tidak mendengarkan Tuhan, tidak berjalan menurut kehendak Tuhan, kita cenderung mudah untuk berbuat dosa. Waktu seorang merasa bahwa seperti Tuhan kok jauh ya, kita cenderung mudah berbuat dosa. Karena dosa lahir because the lack of the relationship, karena kurangnya hubungan, the absence of relationship, ketidakhadiran hubungan. Waktu kita tidak memiliki hubungan dengan Tuhan, kita nggak perlu bertanggung jawab dengan seorang, betul? Nggak perlu bertanggung jawab dengan seorang. Tapi kita memiliki hubungan dengan Tuhan, kita memiliki tanggung jawab dengan siapa? Tuhan. Terus saya menjaga hidup, terus saya menjadi persembahan yang berkenan pada Tuhan. Itu adalah hubungan. Ya, makanya beda orang yang single dan orang yang nikah beda. Dulu waktu saya menikah dengan Randy, saya suka
Pak nongkrong ya, nongkrong. Di mana sih nongkrong? Di pasar nongkrong ya. Simpanan nongkrong, semua nongkrong gitu. Waktu di motor nikah, kok rasanya beda ya? Kok nggak bisa lagi nongkrong gitu? Bisa aja, cuma sepertinya rasa bersalah gitu. Kalau nongkrong sendirian, kok rasa bersalah ya? Karena apa? Karena saya memiliki tanggung jawab dalam hubungan. Saya terhubung, saya memiliki tanggung jawab. Oke? Makanya oleh karena itu terhubunglah dengan Tuhan. Maka kita akan memiliki tanggung jawab. Hanya orang-orang dewasa yang terhubung. Hanya orang dewasa yang memiliki hubungan. Dan Tuhan ingin bahwa pesan Natal tahun ini lebih bicara mengenai ini semuanya. Pertama, kita sebagai persembahan yang hidup. Ya. Kita ucapkan syukur setiap waktu. Hal yang sulit, hal yang baik, bersyukur aja. Dan telah persembahan yang dipisahkan oleh Tuhan dari sekeliling kita. Karena Tuhan ingin pakai kita sebagai senjata kebenaran. Kesaksian kita itu menghancurkan kebohongan iblis. Dan yang ketiga, tidak ada yang lebih baik dibandingkan hubungan. Dalam hubungan ada tanggung jawab. Dalam hubungan ada mendengarkan dan memperhatikan. Amin. Mari kita berdoa. Karena cinta biarlah Engkau hari di momen Natal ini Engkau berbicara bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau ada bagi kami. Engkau ada untuk memberikan hubungan. Engkau ada karena Engkau mengasihi kami. Biar kami berjalan pun tidak sendirian Tuhan. Kami berjalan paling bersama dengan Engkau Tuhan. Dan biar kami melihat Tuhan bahwa setiap hal yang sulit bukanlah hal yang sudah bersama dengan Yesus. Tidak ada hal yang mustahil dengan Engkau. Biarlah iman kami bangkit Tuhan. Biarlah harapan kami Tuhan bangkit Tuhan di tahun yang baru. Kami tidak takut lagi, kami tidak bingung lagi Tuhan.
Tapi biarlah yang menang pada Kristus telah memulihkan segala sesuatu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman itu bertumbuh dalam hati kami Tuhan. Di dalam nama Yesus berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Ibu Bapak yang kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan tentang persembahan. Allah telah mempersembahkan yang terbaik, yaitu anaknya yang tunggal, anaknya yang paling dia kasihi, untuk kita orang berdosa, untuk kita yang tidak mau berdamai sebenarnya dengan Tuhan. Allah telah memberikan yang terbaik, sehingga kita menerima yang terbaik itu, dan yang terbaik itu telah mengubah akan kehidupan kita menjadi yang terbaik. Amin. Karena itu Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberikan sedikit pengumuman. Pada hari Natal nanti, hari Natal tanggal 25, kita juga mau memberikan satu persembahan yang terbaik buat Tuhan di ulang tahun lahirnya Tuhan di bumi ini. Bukan Tuhan Yesus lahir di bumi di Bethlehem lagi, tapi Tuhan Yesus lahir. Kita memberikan hadiah kepada Tuhan Yesus. Saya percaya kita akan memberikan hadiah yang terbaik. Amin. Dan Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak mengulangi kembali satu perkataan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa anak Allah, dia akan melihat apa yang Allah kerjakan di balik masalah. Ya. Anak Allah akan melihat apa yang Allah kerjakan di balik masalah. Anak manusia melihat apa yang ada di depannya, yaitu masalah. Saya mau ajak Ibu Bapak dan dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat di balik dari masalah itu pada saat Allah sedang merancangkan hal-hal yang baik, yang mendatangkan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan pengharapan yang indah. Amin. Nah, karena itu Ibu Bapak yang kasih, pada hari Natal nanti, saya percaya mungkin Ibu Bapak sudah terima amplop ini. Ini adalah amplop persembahan Natal, persembahan untuk Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus, bukan untuk manusia. Karena itu persembahan Natal ini, ya, akan kita untukkan juga kepada orang-orang yang Tuhan kehendaki. Persembahan Natal ini akan kita kirim, satu, ke rumah-rumah panti asuhan, dan yang kedua ke rumah singgah kantor. Jadi Ibu Bapak yang dikasih, persembahan ini diberikan bukan sekarang, tapi waktu pada saat Natal tanggal 25. Ini yang pertama, jadi supaya kita ngerti, ya. Jadi kita tidak salah lagi. Kemudian yang kedua, panitia Natal telah menetapkan bahwa Natal pada tanggal 25 itu tempatnya di atas. Ibadahnya jam 9 sampai dengan jam setengah 11. 1 jam setengah. Dan anak-anak ibadahnya di sini. Kita sudah dapat izin resmi dari kepolisian. Kita sudah ajukan surat ke kepolisian dan polisi sudah mengizinkan bahwa ada Natal untuk anak-anak dan juga ada Natal untuk dewasa. Tetapi kemarin pagi tiba-tiba ada surat resmi dari Bimas Kristen atas nama Kementerian Agama, ya. Kemudian dari BPH lewat BPD, supaya Natal tahun ini jaraknya itu 1,5 meter
karena Banjarmasin sedang topnya merah. Jadi ibadah bukan diadakan, tapi jaraknya 1,5 meter. Kemudian jumlah orangnya itu 1/4 dari gedung. Jadi gedung itu kalau muatnya 200, maka yang boleh hadir itu 50. Nah, gedung di atas itu tadi malam setelah saya pikir saya mau ketemu dengan ini, karena ini mendadak ya sebenarnya. Saya sudah beritahu dengan Ibu Suparmi untuk datang, kita akan putuskan bersama. Tapi ternyata saya tunggu-tunggu Ibu Suparmi nggak datang. Jadi tadi malam saya berdoa, saya minta dengan Tuhan apa yang harus dilakukan dalam situasi yang begini mendadak, sangat mendadak. Dan itu akan kita juga mungkin hari ini kita akan lapor ke ini COVID ya, ke bagian apa yang menangani masalah COVID, supaya mereka juga datang survei tempatnya. Dan saya pikir-pikir sepertinya di atas ya, itu kalau untuk 75 atau katakanlah sekitar 70 itu masih cukup ya. Jadi ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan untuk tetap di atas dengan jumlah yang ibu bapak bisa daftar. Paling lambat masuk daftar itu adalah hari Selasa. Jadi yang mau ikut ibadah jam 9 sampai dengan jam 11. Jadi satu kali saja ibadah kita di atas. Tadi malam saya ada telepon beberapa ini dan ada juga yang setuju sih. 2 kali aja Bu di bawah. Jadi saya bawa dalam doa dan saya dapatkan bahwa kita di atas. Jadi ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tolong daftarkan diri yang ibadah Natal pada tanggal 25 hari Jumat jam 9 pagi. Tolong daftar langsung ke Bapak Filioni. Jadi kita mungkin sekitar 75 orang yang ikut ibadah pagi. Nah, ini pengumuman buat ini semua, buat kita semua dan ibu bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus. Kalau ada yang tidak bisa, dan untuk anak-anak ditiadakan. Saya nangis karena saya dengar anak-anak udah begitu bersuka cita, wih mau Natal, mau nyanyi gitu ya. Terus tiba-tiba hari ini harus bukan tidak ada. Karena memang penekanannya umur 12 tahun ke bawah dan 60 tahun ke atas itu tidak dibolehkan. Nah, karena ada pemeriksaan. Yang pertama, jangan kita dicap sebagai gereja yang memberontak dengan pemerintah. Yang kedua, jangan kita membuat hotel ini susah. Karena ada sesuatu bagi hotel ini. Kita adanya kita untuk membawa berkat bagi hotel ini. Amin. Bukan untuk membuat hotel ini. Nah, karena itu mungkin ada ibu bapak yang tidak bisa ini, mungkin bisa lewat Zoom ya. Iya, ada ibadah lewat Zoom. Jadi waktu ibadah itu akan direkam seperti sekarang ini. Ya, kemudian akan dikirimkan ke rumah. Dan untuk persembahan Natal, masa kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan. Selama COVID ini saya bersyukur kepada Tuhan luar biasa.
bahwa tidak ada satu jemaat pun yang kena COVID. Sesusah-susahnya kita hidup, saya perkunjungan selalu ada kesaksian bagaimana Tuhan menyertai akan kita, bagaimana Tuhan masih memberi kita damai sejahtera, sukacita dalam kehidupan kita. Oleh karena Yesus sudah lahir dalam hidup kita dan Dia bersama dengan kita, amin. Karena itu bagi ibu bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus yang di rumah yang tidak bisa datang, amplop persembahan ini akan dikumpulkan lewat Gembala Komsel. Saya percaya kita punya merasa ucapan syukur kita kepada Dia. Inilah pengumuman bagi kita ibu bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus yang tolong sampaikan kepada anak-anak bahwa Natal anak-anak ditiadakan, tetapi lomba nyanyi anak-anak tetap ada dan hadiahnya akan dikirim. Demikian juga bingkisan Natal juga akan tetap dikirim lewat orang tua dan juga lewat Gembala Komsel. Jadi Gembala Komsel bekerja lebih keras hari ini. Jadi Tuhan, mari kita bangkit berdiri untuk mengakhiri acara kita. Kami memuji kebesaran, katakan ajaib Tuhanku, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Di dalam kesulitan, di dalam masalah yang melanda kehidupan kami pada saat ini, kami selalu melihat keajaiban Tuhan. Kami merasakan bagaimana Tuhan menyertai akan kami. Tuhan berjanji bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kami. Itu iya dan amin di tengah-tengah kesukaran ini. Dan kami percaya Tuhan, tahun 2021 adalah tahun penuh dengan keberkatan. Apa yang Tuhan kerjakan di balik daripada masalah yang kami hadapi, akan kami terima dan akan kami nikmati ya. Karena itu Tuhan, hari ini kami bersyukur karena kami dapat beribadah. Tuhan memberkati akan kami semua dan Tuhan terus membawa iman kami semakin luar biasa di dalam Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati saudara-saudara kami yang sebentar pada ibadah kedua juga ikut ibadah. Tuhan, kami mau menjadi berkat di dalam keluarga kami. Kami mau menjadi berkat bagi gereja kami. Kami mau menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi kerajaan surga. Dan kami juga mau menjadi berkat bagi bangsa dan kota kami. Karena itu Tuhan, biarlah berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu untuk kami boleh menerima berkat daripada Tuhan. Dan kami akan saksikan menjadi saluran berkat sampai Engkau datang kembali. Saudara yang dikasihi, angkatlah tanganmu, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita yang menghadapkan wajahnya kepada kita, menyinari kita dengan sinar wajahnya dan memberikan kepada kita kasih dan damai sejahtera. Kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak pernah berkesudahan, persekutuan di dalam Roh Kudus yang terus menyertai kita, membimbing kita di dalam kebenaran sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua kali dan mengangkat kita bersama-sama di awan-awan benar. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, kita bersama-sama berkata,